Ya sini. Bani Adam. Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Berapa kali? Ya, sekarang fokus baik-baik. Nama ini memiliki 2 arti. 1, menunjuk pada asal-usul keturunan manusia yang sumbernya dari Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Jadi semua ibu ini kita turunan Nabi. Nabi Adam. Ya, tidak ada manusia hidup di luar keturunan Nabi Adam. Kalau ada di Inggris sana yang memilih keturunannya berasal dari hewan tertentu, silakan saja. Ya, kita tidak ikut. 1. Nah, makna kedua, perhatikan. Pada kisah Nabi Adam ini, sebelum turun ke bumi, Allah sudah berikan training, istilahnya, istilah kita sekarang. Pembekalan-pembekalan yang di dalamnya ada materi tentang rizki. Adam, ini cara mendapatkan makanan yang baik. Ini cara minum yang baik. Ini cara berpetualang yang baik. Adam, ini cara mendapatkan kenyamanan. Cara mendapatkan kesenangan. Kalau engkau kerjakan semua ini dengan pedomannya, aku jamin engkau, catat ini, engkau dan semua anak cucumu, dimanapun beraktivitas, dimanapun bekerja, akan selalu tenang dan senang. Ya, itu nanti ditemukan di Quran surat Al-Baqarah di ayat 30 sampai ayat ke-38. Surat 2 ayat 30 sampai 38. Saya percepat langsung ayat 38-nya. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Adam, Hawa, sekarang tugasmu di bumi dimulai, turun. Menjadi khalifah. Apa artinya khalifah? Khalifah bukan sekedar pemimpin, dia punya 3 arti. Yang pertama, khalifah itu segala yang mengandung manfaat. Jadi dimanapun ibu beraktivitas, dimanapun ibu berada, usahakan semua yang kita kerjakan bermanfaat. Kita jadi asisten di satu rumah, misalnya ya, apa yang kita kerjakan bermanfaat. Ya, majikan mendapatkan manfaat, di perusahaan mendapatkan manfaat, ke keluarga mendapatkan manfaat. Ketika disebut dengan khalifah, artinya segala yang menghadirkan manfaat. Kalau bicara yang bermanfaat, kalau bekerja di tempat yang bermanfaat, itulah khalifah. Yang kedua, sukses dan makmur. Kalau mau bekerja, jangan tanggung sampai sukses. Kesuksesan itu digunakan untuk memakmurkan tempat kita berpijak. Makanya saya sepakat tuh. Ya, dengan PMI, nama pekerja migran Indonesia. Karena ibu sedang bekerja memakmurkan negara, devisanya banyak pulang. Ya, saya termasuk dari tahun 2005, sejak era Pak Jumhur Hidayat, itu saya termasuk yang menyuarakan kesejahteraan, ya, perlindungan bagi PMI yang sekarang disebut dengan PMI itu, Kerja Migran Indonesia. Kenapa? Karena jasanya terhadap bangsa itu kuat. Kata itulah yang disebut dalam Al-Quran dengan khalifah, memakmurkan tempat yang kita Yang ketiga, khalifah itu saling menggantikan. Gak ada yang abadi bu sifatnya. Semua yang tinggal di bumi akan digantikan oleh generasi yang lainnya. Maaf, saya ulangi lagi. Maaf, ibu ada kakek? Masih hidup? Masih. Kalau masih hidup, ada buyut? Masih hidup. Buyut meninggal digantikan oleh kakek kita. Kakek tidak ada digantikan oleh ayah ibu kita. Ayah ibu tidak ada digantikan oleh kita. Kita tidak ada digantikan oleh anak keturunan kita. Demikian saling menggantikan. Di negara pun begitu. Orang-orang yang senior digantikan oleh yang muda-muda kemudian hari. Maksud saya apa? Kenapa disebut khalifah? Walaupun ibu kerja jauh, jangan sampai lalai dalam perhatian pada keluarga, karena nanti yang menggantikan ibu itu anak-anak ibu juga. Yang menggantikan ayahnya, anak-anaknya juga. Itulah kenapa disebut dengan khalifah. Nah, dalam mengerjakan kegiatan ini, Allah turunkan pedoman. Kata Allah, Adam, Hawa, bawa tugas ini di bumi, aku siapkan pedoman disebut dengan hudan namanya. Apa namanya? Saya tulis dulu ya, hudan. Itu ada reporter satu namanya Hudan. Gak usah nengok sudah bu, sudah punya istri, anaknya 2. Sini. Sudah.
Hudan itu nama umum. Nanti setiap umatnya diberikan nama khusus untuk membedakan umat satu dengan yang lain. Misal, ibu kenal Nabi Musa. Nabi Musa diberikan hudan. Nama kitabnya namanya misal di Quran surah ke-17 ayat kedua. Ya, perhatikan kalimatnya. Wa ataina Musal kitaba. Nabi Musa diberikan kitab. Namanya Taurat. Wa ja'alnahu hudal li bani Israel. Taurat ini petunjuk hidup khusus untuk Bani Israel di masa itu. Jadi kalau Bani Israel mengerjakan petunjuk ini, hidupnya tenang dan senang. Nabi Isa diberikan apa? Injil. Injil itu fungsinya hudan, fihi hudan. Cek di Al-Maidah dari ayat 45 sampai 47. Nabi Muhammad diberikan apa? Al-Quran itu fungsinya hudan. Ada di Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudallin hudallinnas. Nah, di Al-Quran itu semua isinya disebut hudan. Apa itu hudan? Pedoman hidup. Karena sifatnya hidup, dalam hidup kita butuh rizki, maka di Quran pun ada pedoman cara mendapatkan rizki. Yang kalau kita ikuti itu, janji Allahnya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Akan dipastikan dimanapun dia hidup dan beraktivitas. Ibu mau ke Hong Kong, mau ke tempat lain, mau kemana pun, Allah jamin. Dimanapun dia berada, la khauf, tidak akan pernah gelisah. Apa lawan gelisah? Tenang. Walahum yahzanun, tidak akan pernah sedih. Apa lawan sedih? Senang. Jadi bekerja apapun akan senang sepanjang mengikuti pedomannya. Dimanapun akan senang. Jadi kalau mau ibu ada di sini, ada di sana, di tempat lain, kesenangan itu ada. Di sini, di sana, di mana-mana. Ya, bukan hanya hatiku, pekerjaanku, kehidupanku, keluargaku hadir di dalamnya. Nah, sekarang kenapa disebutkan 7 kali Bani Adam? Dan terkait dengan pedoman berkehidupan termasuk mencari rezeki, saya tanya, ini bukan ilmu otak-atik ya, perhatikan kalimatnya. Ini ilmu Quran khusus ini. Kita itu beraktivitas, hidup, bekerja, berkehidupan dalam sepekan berapa hari? Seminggu berapa hari? Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Kalau pedoman ini digunakan setiap kali ibu beraktivitas, bekerja 7 hari dalam sepekan, termasuk istirahatnya, kerjanya dan sebagainya, pastikan dalam keadaan apapun Allah jamin senang dan tenang. Ini rahasianya. Kenapa yang disebutkan ini bukan yang lain. Nah, sekarang masuk ke bab rizkinya. Kalau sudah paham ini, masuk ke bab rizkinya. Wa razaqnahum binat thayyibat. Ketentuan yang pertama. Kalau ingin mencari rizki, walaupun di tempat yang jauh dari tempat kita terlahir, tumbuh dan berkembang, singkatnya sampai ke Hong Kong ini misalnya, pastikan kaidah yang pertama, cari pekerjaan yang baik. Cari pekerjaan yang baik. Itu ada 5 nama. 1, thayyib. 2, khair. 3, ma'ruf. 4, ihsan. 5, salih. Ya, saya ulangi sekali lagi. Nanti kalau belum jelas, ibu putar-putar tuh di YouTube-nya sampai berkali-kali ya. 1, thayyib. 2, khair. 3, ma'ruf. 4, ihsan. 5, salih. Jelas? Nah, untuk mencari rizki, dari 5 nama ini, Allah pilihkan 1 nama, thayyib, dijamakkan menjadi thayyibat. Thayyib. Ada orang namanya thayyib, 2 kali puasa, 2 kali lebaran, gak pulang-pulang tuh. Nah. Dah siap. Thayyib jamaknya apa? Kalau jamak sedikit atau banyak? Maksudnya apa? Allah ingin mengatakan, ini yang baik-baik sudah saya tebarkan banyak. Kalau saya sudah siapkan banyak yang baik, mengapa memilih yang tidak baik? Karena ada resiko, ketika memilih yang tidak baik, mungkin uangnya banyak dapatnya. Tapi karena tidak baik, tidak membuat keadaan hidup kita pun menjadi lebih baik.
Kata Allah, harusnya tenang, nanti jadi gelisah. Harusnya senang, nanti jadi nggak nyaman. Jadi Allah itu ketika menurunkan hukum, bukan ingin membuat kita sulit, bukan. Supaya hidup kita bahagia. Saking pentingnya bahagia, ibu bikin judul mencari rezeki yang berbahagia. Nah kalau ingin mencari rezeki yang membahagiakan, kata Allah, saya sudah tebarkan yang baik-baik. Kalau sudah Allah siapkan yang baik-baik, maka kita tinggal mencari menemukan yang baik itu sesuai dengan yang Allah ingin. Nah, jelas sampai sini? Nah, sekarang, ya jadi yakinkan dulu pada hati kita bahwa ketika kita jadi orang baik, diciptakan orang mulia, rezekinya pun harus baik. Kalau mencari dengan cara yang tidak baik, itu pasti membuat gelisah. Bagaimana mengetahui yang baik itu? Ada dua caranya. Satu, thayyib itu bisa dengan caranya. Yang kedua bisa bentuknya atau jenis pekerjaannya. Keduanya punya hukum, satu hukum. Dipasangkan kata thayyib dengan satu hukum mencakup dua arti. Tadi ibu sudah tulis ayatnya, ditemukan di Quran surat kedua Al-Baqarah di ayat 168. Pakai nas lagi. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Nah, baik cara ataupun jenisnya dipasangkan kata thayyib dengan kata halal. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia tanpa kecuali. Kalau ada kata nas, dipasangkan nanti dengan kata rizki, nas itu artinya umum. Tadi sudah saya bahas di awal kan? Jadi kenapa saya awalkan? Karena pembahasan itu akan selalu mengingat bahasan-bahasan yang di awal tadi. Kata nas kalau dipasangkan dengan rizki, artinya tidak ada batas dalam pencarian tempat. Tadi masih ingat Quran surah 49 ayat 13? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Jadi kalau ibu mau cari sampai ke Hong Kong, bagaimana hukumnya? Boleh tidak? Boleh. Karena mencari rezeki itu Allah sebutkan kalimat pertamanya dengan kata nas. Artinya enggak ada batas. Ibu tinggal di Sukabumi misalnya, ya, hubud dunya. Sukabumi itu bahasa Arabnya hubud dunya. Suka hubun bumi dunya. Sukabumi hubud. Enggak ada di Sukabumi yang cocok, silahkan ke Jakarta. Enggak ada yang cocok di Jakarta, silahkan ke Sumatera. Enggak ada yang cocok di Sumatera, silahkan ke Kalimantan. Enggak ada yang cocok di Kalimantan, silahkan ke Papua. Tidak ada yang cocok di Papua, ibu nyebrang ke Malaysia. Enggak cocok sampai ke Hong Kong. Hong Kong cocok, ambil. Kenapa? Karena dalilnya ya ayyuhan. Nah, kalau ibu ditanya, ibu kenapa mencari rezeki sampai ke Hong Kong? Ya ayyuhan nas. Jelas? Nah, cocok boleh, tapi tidak boleh dicocok-cocokkan. Karena itu muncul kaidah selanjutnya. Kulu mimma fil ardi. Silahkan cari makan. Kerja. Kenapa disebutkan cari makan? Karena umumnya orang kalau ditanya mau kemana dalam bekerja, jawabannya biasanya mencari sesuap nasi, kan? Walaupun yang dimakan satu rice cooker. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil, carilah di bagian bumi yang bisa kamu jangkau. Di sini nggak ada yang cocok, ya. Bukan karena tidak berbakat, tapi tempatnya tidak sesuai. Jadi kalau ibu banyak ditolak di berbagai tempat, bukan karena ibu tidak unggul, bukan karena keistimewaan ibu tidak cocok berada di tempat itu. Cari tempat lain. Allah ciptakan kita itu dengan istimewa. Kalau ada tempat yang tidak sesuai, berarti keistimewaan kita belum dibutuhkan di situ. Ya. Enggak harus selalu bersyukur. Ya supaya tidak banyak kecewa. Melamar di sini ditolak, kecewa. Jadi jangan, cara berpikirnya begini. Kalau di tempat tertentu kita tidak dibutuhkan, kita ditolak, katakan, terima kasih ya Allah, keistimewaanku belum dibutuhkan di sini. Cari tempat lain. Jelas? Nah. Sekarang hari apa? Minggu. Oh ya. Ahad kan? Baik. Ahad ada yang nyebut Minggu ya. Nanti Senin, Selasa, Rabu. Kukira ini hari Minggu. Ternyata nanti hari Rabu. Nah, kukira engkau menunggu, ternyata cari yang pekerjaan maksudnya. Pekerjaan sampai ke liang lahat.
kalau Anda menunggu pekerjaan yang tidak cocok, selalu cari yang baru sampai ke liang lah. Itu maksudnya. Aduh. Nah, sini. Jadi kalau nanti ada yang tanya Ustadz, Ibu kenapa sampai ke Hong Kong? Ibu jawab, ya ayyuhan kulu mimma fil ardi. Baik, belum selesai. Halalan. Kalau ingin dapat yang thayyib tadi, yang sudah Allah tebarkan, kaidah yang pertama, temukan yang thayyib itu prinsipnya dengan yang Untuk menemukan halal ini didapatkan dengan dua hal. Satu, lihat cara mencarinya. Apa lawan halal? Jangan sampai mencari rezeki dengan cara yang sepanjang yang haram dihindari, pasti dapatnya thayyib. Mencuri halal tidak? Berarti harta yang dihasilkan dari pencurian sifatnya tidak thayyib. Pasti gelisah. Kalau thayyib pasti senang, pasti tenang. Makanya tidak ada pencuri yang tenang. Gelisah. Nah, koruptor juga nggak tenang, Bu. Jangan dikira koruptor itu tenang. Makanya ketika mau korupsi sembunyi-sembunyi. Nggak ada yang terang-terangan. Ya. Oh, itu kijangnya sudah akan sampai. Tolong dijemput ya. Kijang tuh. Padahal uang korupsi. Ya. Gak mau ketahuan, makanya kalau sudah berbuat kejahatan yang besar, pasti melakukan yang kecil-kecil. Untuk menutupi kejahatan yang besar, minimal yang kecil-kecil. Mulai dari bohong, nanti muncul nyogok. Artinya apa? Hidupnya tidak Ibu jauh-jauh sampai ke Hong Kong. Kalau untuk nyari yang haram, untuk apa? Jelas? Jadi saya tidak ingin dengar lagi ada kasus di Hong Kong pencurian misalnya. Ya? Penjamretan. Tidak boleh. Jadi taati aturan dengan cara yang benar. Baik, nih poin 1. Cara itu ada 2. Cara yang dibenarkan oleh hukum positif, pemerintah setempat. Cara yang dibenarkan oleh agama. Dan biasanya agama tidak mungkin bertentangan dengan hukum positif. Kecuali pada hal-hal yang memang spesifik menguji iman. Ya, misal. Menurut agama, jual makanan boleh nggak? Boleh. Tapi ada makanan-makanan yang dinilai oleh agama membahayakan. Baik untuk iman ataupun untuk kesehatan. Misal, minuman keras dari minuman. Ya, minuman keras itu merusak pada pikiran. Karena merusak kepada akal, agama Islam melarang. Kenapa? Supaya fungsi akalnya tetap sehat. Kalau akal terganggu, berpikirnya tidak baik, hidupnya terganggu juga. Itulah sebabnya kenapa diharamkan minuman keras, supaya fisiknya sehat, akalnya sehat, hidupnya benar. Kalau itu dikonsumsi, ibu mau kerja dimanapun, tiba-tiba mengkonsumsi itu, pekerjaan akan terganggu. Minimal kalau akalnya rusak, bicaranya tidak teratur. Kalau bicara sudah tidak teratur, siapa yang bisa menggunakan jasa ibu dalam kehidupan? Tidak ada. Nah, oleh karena itu, yang pertama dipastikan, kalaupun secara hukum pemerintahan misalnya boleh, tidak dilarang, tapi kalau hukum agama mengatakan tidak dibenarkan, maka coba cari peluang lain, kesempatan lain yang kira-kira bisa menggunakan cara pencarian rezeki yang lebih baik. Maksudnya apa? Walaupun uangnya banyak, tapi didapatkan dengan cara yang tidak baik, itu tidak akan membahagiakan. Ujungnya jadi penyakit nantinya. Ya, jelas sampai sini? Ya, pilih mana? Gaji 100 juta haram atau 10 juta halal? Selalu aja. Aduh, ibu. Ya, makanya sama perempuan jangan hitung-hitungan rezeki. Di rumah juga begitu. Harta saya, harta suami, harta. Udah balik lagi. Shallu ala Nabi. Sampai mana tadi? Baik ya. Ya. Jadi berupaya satu, caranya selalu mencari dengan cara yang Itulah sebabnya kenapa banyak kasus-kasus mencari rezeki di zaman Nabi itu dikoreksi, diperbaiki caranya langsung oleh Al-Quran. Ada yang mencuri, ada dulu satu kampung itu isinya pencuri semua. Zaman jahiliyah, sekampung pencuri semua. Kampung pencuri, namanya Gifar.
yang berasal dari Ghifar ini disebut Al-Ghifari. Ya, jadi kalau ada yang namanya Al-Ghifari, kampung pencuri itu. Dulu. Sebelum Islam. Nama pimpinannya namanya Jundub bin Junadah. Ya, nanti setelah masuk Islam berubah nama menjadi Abu Dzar Al-Ghifari. Itu kunyahnya Abu Dzar Perhatikan ya. Tidak ada yang lewat ke situ kecuali harus setor. Kalau tidak habis semua. Tapi setelah masuk Islam, ditinggalkan pekerjaan itu, berubah pekerjaan itu, tiba-tiba ibu tahu apa yang terjadi? Rizkinya mengalir banyak, hidupnya tenang, jadi dai, pensiun jadi preman, jadi ustadz, sekampung masuk Islam banyak, tiba-tiba berubah tempat itu, desa itu, dari desa tukang begal, desa pencuri, berubah jadi desa yang baik, desa yang menginspirasi, desa orang-orang soleh. Saking bangganya dengan nama itu, maka ingin banyak disebut orang dengan nama Al-Ghifari. Asalnya desa preman. Jadi kalau ada film preman pensiun, nah itu dulu sudah ada. Ya, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, pokoknya meninggalkan yang haram untuk mengejar kepada yang halal itu pasti Allah ganti. Ya, dirubah ketidakbaikannya, dirubah hal-hal yang tidak menyenangkannya, dirubah. Pertama kali diberikan oleh Allah itu ketenangan. Jadi kalau Allah menginginkan ibu berubah, ya, yang pertama dikasih bukan dunia, Bu, terlalu kecil. Saya ulangi ya. Yang pertama Allah kasih pasti bukan dunia. Misal nih, ada pekerjaan yang nggak tepat, ibu pengen cari yang lebih baik. Itu yang Allah berikan pertama kali, bukan gaji yang banyak dulu. Bukan uang yang banyak, tapi yang pertama Allah kasih ketenangan dulu pada hati. Itu yang mahal. Nanti kalau hati sudah tenang, sudah bisa megang uang yang halal, sudah bisa menggunakan yang sedikit tapi berkah, Allah tambah tanpa batasan. Abdurrahman bin Auf sebelum masuk Islam kaya, tapi kayanya dari hasil yang tidak baik. Allah tidak ingin terjadi masuk Islam yang tidak baiknya dibuang semua, mulai dari awal usaha lagi, tiba-tiba 2 tahun jadi orang nomor 3 paling kaya di kota Madinah. Setelah 4 tahun, 5 tahun Nabi meninggal dunia, jadi orang nomor 1 paling kaya di Madinah yang kapaknya saja ada cerita mengatakan terbuat dari emas. Ada kajian menghitung, saya waktu mendapatkan referensi menghitung itu kurang lebih valuasi. Valuasi itu nilai hartanya waktu itu, kalau dihitung sekarang itu jumlahnya 14.000 triliun. Utsman bin Affan modalnya kebun dengan sumur. Setelah masuk Islam, diwakafkan itu, dijadikan amal saleh, sampai sekarang kebunnya masih ada, punya hotel setelah 15 abad, penghasilan dari hotel itu disedekahkan untuk umat Islam, baik yang di Madinah ataupun orang luar yang membutuhkan. Mau seperti itu? Nih caranya, Allah sudah tebarkan yang halal, sudah tebarkan yang thayyib. Kalau sudah diberikan yang baik, jangan cari yang tidak baik. Dah, itu cara yang pertama. 2 jenisnya, bentuknya. Pekerjaan apapun yang halal, yang bisa menjaga kehormatan fisik kita, akal kita, dan iman kita, itu boleh. Pekerjaan apapun yang halal, yang bisa menjaga fisik kita. Ibu kalau kerja, fisiknya ini, maaf sekali, saya ulangi lagi ya, maaf sekali, fisiknya ini tidak terlukai, tidak terganggu, tidak ada resiko tersakiti, tidak tersiksa. Itu syarat pertama, boleh. Walaupun gajinya 1 miliar, tapi resikonya misalnya nyawa, tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan dan sebagainya, itu dipandang kurang baik dalam agama. Boleh jadi apapun, yang penting tertata. Oh, saya mau jadi asisten di satu rumah tangga, boleh, lihat jam kerjanya. Apakah menyiksa kepada tubuh? Tidak. Lihat majikannya, perilakunya bagaimana, bisa merendahkan martabat? Tidak. Kalaupun gaji yang ditawarkan besar, tapi kehilangan martabat, kehilangan waktu istirahat yang panjang, kehilangan ketenangan, jangan dipertaruhkan. Karena masih ada rezeki Allah yang terbaik ditempatkan di tempat-tempat yang lain. Jelas? Ya. Saya insya Allah lihat kalau di Hong Kong, ini aturannya sudah cukup baik ya. Sudah stabil. Beberapa tempat itu kalau saya berikan pembekalan, saya selalu lihat dan saya terangkan tempatnya. Misal kalau di Arab itu dibagi 2. Ada Arab, ada A'rab. Kalau Arab itu orang kota. Kalau A'rab itu orang pegunungan, orang daerah padang pasir.
Beda karakternya. Kalau Arab di kota karena terdidik, itu kalimat-kalimatnya baik, perhatiannya baik. Tapi kalau daerah padang pasir, asyaddu nifaqa wa kufra. Ya, asyaddu kufra wa nifaqa. Karakternya keras, keinginannya tinggi. Jadi kalau naik mobil pun kalau ke Arab, supirnya itu dari Arab, itu ada caranya. Yang masuk pertama harus laki-laki, baru perempuan ikut. Kalau keluar, perempuan harus duluan, baru laki-laki setelah itu. Dan seterusnya, karena karakternya berbeda. Nah, di tempat manapun, mau di kantor, mau di pabrik, mau di rumah, dipastikan diupayakan satu pekerjaan yang menyelamatkan terhadap tubuh seutuhnya. Jelas? Dua, akal. Jangan sampai mencari pekerjaan yang di dalamnya ada bentuk atau jenis yang merusak terhadap akal. Walaupun dapat hasilnya banyak, tapi ada resiko akalnya terganggu, maka mohon maaf sebaiknya mencoba mencari pekerjaan yang lain. Ini dulu satu. Ini fisik, dua akal. Kerja di tempat minuman tapi harus ikut nyobain dulu misalnya. Nah, itu kan tempat-tempat tertentu. Tiga, iman. Apa? Ditawari gaji tapi harus meninggalkan Islam misalnya. Bekerja gajinya banyak tapi nggak bisa sholat misalnya. Nah ya, halo? Ada yang begitu? Pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, awas nih. Karena ini ujian iman, jawab yang betul. Pilih mana? 6.000 dolar Hong Kong tapi bisa sholat 5 waktu, atau 60.000 dolar Hong Kong tapi nggak bisa sholat sama sekali. Kalau 60.000 milih itu nggak sholat, wah saya langsung selesai. Gak ada yang bayar juga ya. Sudah lihat sini. Kenapa saya sampaikan ini? Karena akan ada tiba satu masa, satu waktu, orang sudah silau dengan dunia, tak peduli dengan iman. Itu bahaya. Di satu tempat di Indonesia itu pernah ada pengaduan, hanya untuk kerja jaga toko, dapatnya tidak seberapa, tapi dilarang menunaikan sholat. Ingat ya Bu ya, dunia tidak satu saat akan nanti yang dibawa pulang itu bukan bekal yang sekarang didapatkan di dunia, karena alamnya beda. Saya tanya sama ibu nih, di dunia saja hukum sudah beda. Di Hong Kong sama nggak hukum yang di Indonesia? Mata uangnya sama nggak? Beda. Nah, beda tempat saja di dunia sudah beda hukum. Terus ibu mau pulang ke akhirat mau hukumnya sama? Nggak mungkin. Hukum akhirat beda. Ke alam kubur saja sudah beda. Ibu di dunia pakai pakaian begini. Kadang seragaman, kadang dilihat yang bagus dan sebagainya. Tapi begitu masuk ke alam kubur, beda alam, pindah dunianya, tidak berbeda, tidak sama lagi, maka yang dikenakan pun tidak akan sama. Pakaiannya apakah begini? Tidak. Apakah handphone yang kita cari, gaji pertama saya buat handphone ini, nanti masuk ke alam kubur dibawa enggak? Tidak. Dolarnya dibawa enggak? Rupiahnya dibawa enggak? Tidak. Nanti saya mau bawa handphone. Masuk ke alam kubur kan ya, kalau kamu kangen miskol aja. Nggak bisa. Miskol dzarratin syarriyah. Gak nyambung. Nah yang dibawa apanya? Amal pertama yang akan membantu kita saat pindah alam itu, kita yakin sebagai orang beriman, amal pertamanya, ingat dari awal tadi, ada fisik, ada akal, ada roh. Saat meninggal yang dicabut apanya? Rohnya. Maka yang dibawa itu amalan rohnya. Nah amal roh ini beda dengan fisik. Makanan fisik, makan, sarapan, macam-macam. Makanan akal, belajar, baca. Makanan roh itu ibadah, sholat Bu, baca Quran. Ketika meninggal rohnya dicabut, itu yang ikut sholatnya, yang ikut pengajiannya, baca Qurannya. Kalau makanan fisik gak ikut. Jadi yang kita kumpulkan sekarang, kalau meninggal itu gak ikut. Yang pintar-pintar sampai punya gelar S1, S2, S3, S4, kerupuk 3, itu sampai dingin, kan kita S semua kan, ya SD, SMP, SMA, S1, S2, itu gelar sebanyak apapun kalau meninggal nggak kepake. Semuanya pengen satu gelarnya, apa artinya almarhum? Bukan, almarhum itu yang disayang Allah.
Oh. Almarhum itu yang disayang, dari kata rahimah, almarhum yang disayang Allah. Ini nggak kenal Allah pengen disayang, nggak pernah sholat pengen disayang. Kenal Allah enggak, sholat enggak, baca Quran juga enggak, meninggal pengen disayang. Gimana? Ibu mungkin nggak sayang suami orang? Tidak, karena ibu nggak kenal. Ya. Ini nggak kenal Allah pengen disayang. Jadi gelar itu akan hilang. Ini pakaian yang dibawa tidak akan dikenakan. Nah, karena rohnya yang dicabut, maka amalan roh yang dibawa. Ibu mau dapat gaji besar, majikannya perhatian, gajinya enak, hidupnya tenang. Kalau meninggal nggak pernah sholat, nggak akan nyaman di alam kubur. Ini saya kasih tahu sebelum masuk. Kalau udah masuk nggak bisa keluar. Allah yang maha tahu menginfokan banyak orang di dalam pengen keluar. Karena banyak saat di luar itu mengerjakan amalan tidak siap untuk masuk. Mereka mengatakan, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah sebentar aja. Sebentar, kalau diberikan 1 detik pun saya istighfar. Kalau diberikan 1 menit saya sholat. Kalau diberikan 10 menit saya ngaji, ya Allah. Itu mereka mengatakan, sebentar aja. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah sebentar, kasih diskon sedikit aja. Kalau bisa saya keluar, saya istighfar. Nah, kita mumpung masih di luar, belum kalau sudah masuk tidak bisa keluar. Nah, pertanyaannya sebelum masuk bekal apa yang dibawa masuk? Karena setiap pindah tempat mesti ada bekal. Ibu mungkin gak datang ke Hong Kong kalau gak bawa bekal. Tidak, kan gak bisa jalan kaki ke sini. Dari Sumenep ke sini jalan, nggak mungkin, pakai pesawat dulu, ke Cengkareng dulu, ya, dari Cimahi gitu juga, dari Kudus gitu juga, dari Kalimantan pakai pesawat dulu, mesti ada bekal, nabung dulu, betul? Sekarang mau masuk kubur, nggak ada bekal, susah masuk, gimana? Man rabbuka, kata malaikat, duka ada abi mata terang ya, dipukul di palu tuh. Dikasih hidup 70 tahun gak kenal Allah. Ada anak 3 tahun sudah bisa menyebut Allah. Allah, ya Allah, ya Allah. 3 tahun mau disuntik, astagfirullah katanya tuh. Ada orang 30 tahun dikasih hidup gak bisa nyebut nama Allah. Ibu jauh-jauh ke Hong Kong, kalau sudah dikirim sampai ke Hong Kong belum kenal Allah, kemana lagi mesti dikirim? Oh, jelas? Jadi jangan sampai jauh-jauh ke Hong Kong, rizki di dunia dicari-cari, persiapan kubur rizkinya tidak jadi harus seimbang. Betul, kerja yang bagus, gaji bagus, tapi pekerjaan akhirat pun harus dikerjakan untuk bekal pulang. Maka yang pertama yang harus kita kaji, pencarian rizki itu, carilah rizki yang membuat kita abadi dalam hidup. Dunia sementara, akhirat Nah, jadi kalau orang cerdas dia akan mencari bekal untuk hidup selamanya. Kalau di dunia, maaf ya, kaya sementara, kalau meninggal hilang kayanya. Kalaupun cukup, orang sebut miskin sementara, kalau meninggal bekal akhiratnya banyak, kaya akhiratnya. Jadi bekal yang pertama, 1, untuk mencari rizki yang halal tadi, maka dibagilah kepada 2 bagian, cara dan bentuk. Caranya harus halal, bentuknya harus biasanya suka lupa. Kalau sudah lupa suka nggak ingat. Ya, ini mohon maaf nih. Mohon maaf. Yang kita butuhkan untuk tubuh, untuk akal, untuk roh. Biasanya banyak orang mencari rezeki untuk tubuhnya saja. Untuk rohnya tidak dilakukan. Ini yang membuat gelisah dalam hidup. Maka pengajian ini berfungsi mengingatkan lagi. Supaya ada keseimbangan. Sampai ke Hong Kong kerjanya bagus, sholatnya juga bagus. Kalau bisa nanti berinisiatif ya, inisiasi. Ini kurang lebih warga kita ada berapa di Hong Kong? Ya itu paling gampang, banyak gitu ya. Banyak. Orang Islamnya banyak gitu ya. Nah, minimal punya cita-cita nanti misalnya ke depan pengen punya masjid ya, insyaallah yang dibuat insyaallah atau ditetapkan diinisiasi oleh orang
orang-orang Islam yang ada di sini dari Indonesia. Nanti kalau sudah jadi berbagi dengan yang lain-lain. Alhamdulillah. Siap? Diniatkan dari sekarang. Diniatkan supaya kalau niat itu dicatat amalannya. Ya, jelas? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, amalan-amalan yang memudahkan mendapat rezeki sekaligus membahagiakan dalam mendapatinya. Yuk kita catat amalnya satu-satu ya. Masih ada waktu? Sampai jam berapa? Baik. Ya, silahkan Ibu sampai jam 1. Saya sampai jam 12 selesai. Yuk, 1 ya. Saya tes dulu, tes. Pelan-pelan. Masih ingat tadi kita mencari rezeki jenisnya ada berapa? Baik. Tubuh kita ini ada berapa jenis? 1 apa? Fisik. 2 apa? 3 apa? Roh. Nah, jadi mencari rezeki pun harus memenuhi kebutuhan 3 bagian diri kita ini. Fisiknya, akalnya, atau apa? Rohnya. Sekarang kita mulai dari rezeki untuk roh dulu. Ini materinya agak dalam. Sebab kalau rohnya tidak baik, fisiknya tidak akan baik. Saya ulangi ya. Kalau rohnya sakit, fisiknya ikut sakit. Dan obatnya nggak akan ditemukan di rumah sakit. Iri, dengki, ria, itu penyakit hati. Kalau sakit hati, iri hati, tidak ada iri mata. Iritasi. Dengki hidung misalnya, nggak ada. Ibu cari itu rumah sakit secanggih-canggihnya di Hong Kong, klinik. Saya pusing gitu. Apa gejala yang dirasakan? Kalau majikan saya beli tas baru, saya pusing. Gak ada obatnya. Nah, maka yang pertama, yuk amalan untuk mendapatkan rizki bagi roh. Quran surat 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, dengan banyak berzikir kepada Allah akan memberikan ketenangan pada hatimu. Jadi rizki yang paling tinggi untuk roh, untuk kalbu kita adalah ketenangan. Tadi yang pertama ditulis. Rizki pertama untuk kebutuhan kalbu, yaitu ini langsung Allah yang sampaikan. Ini intinya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salaha salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Ada inti kehidupan manusia, kalau itu tenang yang lain baik semua. Kalau ini enggak tenang, rusak kalbunya, maka semua tubuhnya pun akan rusak. Di sini intinya. Nah, amalan untuk ketenangan kalbu itu hanya satu. Karena yang menguasai kalbu itu Allah, yang mencipta Allah, di dalamnya ada roh yang punya Allah, yang tahu siapa? Allah. Kata Allah, amalan kalbu itu adalah ini. Jadi orang yang sering berzikir, orang yang senang berzikir, sesungguhnya dia mendapatkan rizki langsung dari Allah untuk ketenangan jiwa. Baik, pelan-pelan. Jadi kalau ibu sedang gelisah, bekerja sedang ada masalah, hati tidak tenang, obatnya sudah ada ini rizkinya. Bukan bikin status. Buka Instagram. Gak nyangka ya. Nah, itu sedang nyangka. Orang yang bilang gak nyangka sedang gak seperti dia. Macam-macam. Jadi sekarang sudah tahu kalau sedang gelisah, sedang gak enak, sedang ada masalah, apapun pekerjaannya, sedang bikin gak tenang, alihkan kemana? Ke Sekarang apa saja bentuk zikir itu? Ya, sekarang kita rinci. Ya, kalau sudah tahu, sudah selesai pengajian. Jenis-jenis zikir. 1. Pelan-pelan. Saya berikan beberapa kalimat ya. Beberapa amalan. 1, kalimat yang mudah diucapkan, menenangkan kepada hati, mendatangkan cinta Allah. Mau?
Istighfar. Dah. Waktunya ada 3. 1. Ada istighfar yang kalau dikerjakan, ibu lakukan di waktu itu mudah mempercepat ya, terkabulnya doa dan mendatangkan rezeki dari Allah. Waktunya sesaat sebelum masuk waktu subuh. Kalau bisa, ibu lakukan dulu tahajud sebelumnya, walaupun 2 rakaat. Kalau mau tahajud, masih ingin baru memulai, sebelumnya belum pernah tahajud, jangan banyak-banyak dulu. Nabi juga kasih rumus, sholatul laili matna matna. Sholat malam itu kalau ingin bangun malam, ingin tahajud, misal, jangan dipaksa banyak dulu. Kata Nabi matna matna, mulai 2 rakaat dulu. Itu pun pilih surat yang paling mudah kita hafalkan. Boleh. Jangan maksa, wah 2 rakaat, satunya Al-Baqarah, keduanya Ali Imran misalnya. Ya. Itu pun Alif Lam Mim juga, cuman sekali langsung ruku. Nah ini betul. Dalilnya Al-Muzammil ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Silahkan tahajud, baca yang paling mudah, yang paling ringan. Misal, karena ini lagi musim dingin misalnya di Hong Kong, cool. Ya. Baca 3 cool. Rakaat pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua, qul a'udzu birabbin. Nah, nanti witir, qul huwallahu ahad. Enggak apa-apa. Enggak sampai nyaman dulu aja, yang penting nyaman. Nanti kalau sudah merasa bosan dengan 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. 2 rakaat lagi misalnya ad-duha dengan al-insyirah. Gak apa-apa, sampai merasa nyaman dulu. Jangan dipaksakan, langsung 11, langsung 23. Nanti begitu capek, besoknya gak mau lagi. Betul. Nabi juga bacanya yang ringan-ringan. Nabi itu kalau tahajud, yang ringan. Tapi ringan versi Nabi, beda dengan ringan versi Nabi itu paling ringan, rakaat pertama 100 ayat. Al-Baqarah. Ya pernah ada yang mau ikut di belakang beliau, beberapa sahabat. Ya pernah ikut tuh di belakang beliau. Ternyata rakaat pertamanya begitu 100 ayat Al-Baqarah, ditunggu mau ruku nyambung sampai selesai. Betul, dikira mau ruku nyambung Ali Imran. Dikira mau ruku nyambung An-Nisa. Begitu selesai 5 juz 4 halaman kurang lebih, rakaat pertama 5 juz 4 halaman kurang lebih, ruku. Rakaat pertama. Besoknya enggak ada lagi yang ikut. Nah, maka mulai dengan apa? Tahajud dulu. Nah, tahajud pun kalau bisa jangan terlalu awal. Kalau baru mau memulai ya, belum terbiasa, dekatkan ke subuh. Misal subuh jam berapa tadi? Sudah nggak usah musyawarah, sudah ya. Terjadi perbedaan pendapat di sini tentang waktu sholat subuh. Karena ini bukan berasal dari daerah yang sama mungkin kan. Nah, intinya ya 5:30 kurang lah gitu ya. Ya, iqamatnya kan di sini 6.20 kalau di sini. Ya, kita ambil misalnya 5.30. Ibu bangun misalnya jam 5 kurang seperempat. Sudah siap-siap, bersih-bersih, rapi-rapi, jam 5 sholat, 2 rakaat sampai witir. Sampai 5 seperempat, 15 menit sebelum subuh, itu namanya waktu sahar. Saharun. Amalan yang dikerjakan saat sahar namanya sahur. Sebentar, jangan komentar dulu. Ibu like aja, jangan komen. Lihat sini, amalan yang dikerjakan di waktu sahar namanya apa? Kenapa ada makan sahur? Maksudnya kalau makan besok mau puasa, jangan terlalu awal. Dekatkan ke subuh. Dekat, supaya apa? Kalau makannya dekat subuh, energinya makin banyak, makin kuat menjalani puasa. 1. Yang kedua, dekat ke subuh, jadi nggak tiduran dulu. Bisa istirahat sebentar, nggak terlampau ngantuk, langsung bisa sholat. Jelas? Nah ini misalnya subuh 5:30, sahur jam 2. Udah nahan lapar tuh jam 3, 4, 5, 6. Belum subuh sudah 4 jam, udah lapar. Makanya ada orang baru mau puasa, udah lihat buka. Betul nggak? Balik dulu. Nah amalan yang dikerjakan di waktu sahar namanya apa sah? Nah, ada amalan luar biasa istimewa di waktu sahar ini. Amal itu disebut di Quran surah 51 di ayat ke-18.
Ayat 22-nya tentang rizki, ayat 18-nya tentang istighfar. Jamak dari kata sahar namanya ashar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ada orang-orang yang di waktu sahar ini banyak beristighfar kepada Allah. Nah, istighfar di waktu sahar itu, nih rahasianya, itu bisa mempercepat datangnya rizki dari Allah. Sudah? Jadi ayat 18-nya tentang istighfar, ayat 22-nya tentang rizki. Jadi kalau bisa, ya malamnya bangun dulu, tadi jam 5 kurang seperempat, jam 5-nya sholat walaupun 2 rakaat. Setelah itu witir, istighfar. Apa kalimat istighfarnya? Bacaannya apa? Bentar. Kalau mau singkat, satu aja. Astaghfirullahaladzim. 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 Sudah? Kalau ingin istighfarnya itu sekaligus menggugurkan dosa, diampuni dosa-dosa yang sebelumnya pernah dikerjakan. Nih ada ijazahnya langsung dari Nabi nih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Bagus. Itu ya. Kalau bisa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Jelas? Baca itu sampai datang waktu di alarm aja. Kasih alarmnya adzan misalnya, karena kan jarang terdengar sampai ke rumah kan. Baik. Nggak ada adzan kan? Dan ibu nggak harus adzan sendiri. Pakai aja suara alarm pas jam sekian adzan. Berhenti, siap-siap waktu Coba mulai praktekkan. Ini sudah masuk bulan Rajab nih, praktekin. Ya, siap? Nah, nanti lihat setelah itu perbedaannya seperti apa. Nah, yang kedua, ada istighfar yang dilakukan saat berbuat salah. Nanti dalilnya Quran surat Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tuh lihat setelah itu, yursilis samaa'a 'alaikum bidrara wa yumdidkum, melipat gandakan harta. Istighfar. Jadi kalau sedang salah, langsung istighfar. Salah lihat, istighfar, astagfirullah. Ya, yang bapak-bapak biasanya nih. Keluar jalan, lagi musim panas tuh, astagfirullah. Astagfirullah tuh langsung paling ya, astagfirullah. Astagfirullah. Nah itu dibalas oleh Allah, diperintahkan malaikat catat ganti dengan rizki. Jadi berpaling dari yang salah diberikan yang soleh. Dan ternyata tambahannya ditambahkan rizki oleh Allah. Itu rahasianya tuh. Jadi istighfar, taubat dari kesalahan, taubat dari dosa, itu mendatangkan ampunan sekaligus pemberian rizki. Ya. 1 istighfar menjelang 2 istighfar saat berbuat 3 istighfar dalam setiap kesempatan. Tidak dibatasi waktu. Misal nunggu ustadz kajian banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di jalan perjalanan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang ketiga ini yang paling dahsyat. Kalau sudah terbiasa pada yang ketiga, maka datanglah cinta Allah. Itu Bu, kalau Allah sudah cinta, belum minta sudah dikasih. Ibu kalau ada anak yang sangat dicintai, dikasih apa aja kan? Belum minta sudah diberi kan? Itu kalau ada hamba Allah rajin istighfar, tanpa batas, tanpa waktu, jangankan meminta, sebelum minta yang dia butuhkan Allah kirimkan. Jadi ada, sekaligus saya tutup sebentar, ada satu orang pembuat roti. Dia rajin istighfar. Bikin roti istighfar, bikin adonan istighfar, istighfar terus kan. Tiba-tiba ada seorang ulama besar sekali. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang menyebut Imam Hasan al-Basri. Tapi semua orang sepakat ulama, hanya beda tentang siapa namanya. Intinya ulama besar ini tiba-tiba datang ke daerahnya. Pengen datang aja. Karena capek, lelah, singgah di masjid Bu. Begitu tiduran, ya di situ viral, ulama besar viral, tapi nggak pernah lihat orangnya. Karena dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, ya, nggak ada TV. Jadi tahu namanya, tapi tidak pernah lihat orang. Begitu kemudian beliau sedang rebahan di dalam masjid, itu diusir oleh marbotnya. Kamu nggak boleh rebahan di sini. Padahal marbot itu dengar ulama besar, tapi belum telah lihat orang. Dan ulama ini saking tawadunya, nggak bilang, saya ini ulama besar loh, gitu enggak. Keluar. Tiduran di luar.
di pelataran masjid. Diusir juga, nggak boleh di sini, keluar. Roh katanya, roh. Ya. Roh itu bahasa tertinggi. Kalau orang marah, orang Arab minta pergi, pertama idhab, pergi. Yang kedua barwah itu di luar, keluar sana. Yang ketiga roh itu dari kata roh, pergi dengan roh-rohnya sekalian. Roh katanya. Ayo Allah roh, pergi. Rohnya pun jangan tinggal, pergi. Itu begitu ulama besar ini keluar jalan, tiba-tiba kelihatanlah di tempat toko yang tukang roti tadi sedang bikin adonan. Nah tukang rotinya lihat lelah kan, dipanggil, Syekh, kayaknya lelah, istirahat di sini saja. Nah begitu sedang istirahat, singkatnya ulama ini melihat si pembuat roti ini sering istighfar. Ulama ini tahu faidahnya tahu, manfaatnya tahu. Tapi ingin membuktikan di lisan pembuat roti ini, bertanya, ya fulan, aku lihat tadi kamu bikin adonan istighfar. Jadi roti istighfar. Saya hanya ingin tanya, apa manfaat istighfar ini untuk kamu? Kata pembuat roti ini kisah nyata. Wallahi demi Allah, tidak pernah saya membiasakan istighfar ini kecuali Allah selalu mengabulkan doa saya. Tidak pernah satu doa pun ditolak. Kecuali satu yang belum terkabul. Apa itu? Saya selama ini minta kepada Allah, ya Allah, mohon pertemukan saya dengan sosok ulama besar, sebutlah misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, sebelum saya meninggal atau beliau wafat. Langsung terperanjat ulama ini, berdiri mengatakan, astagfirullah. Jadi karena istighfar kamu ini, saya tiba-tiba pengen ke sini, dikeluarin dari masjid, nggak boleh rebahan di luar masjid, katanya. Karena istighfar kamu ini. Barulah si tukang roti itu tahu ternyata ulama yang diantarkan ke depannya itu hasil dari Jadi kalau Ustadz Muhaimin jarang-jarang datang, istighfarin tuh. Astagfirullah. Saya diistighfarin. Jelas? Nah, minimal kalaupun belum ada yang kita harapkan, minimal ada hati yang Nah, tuh bentuk zikir yang pertama. 2, Al-Quran. Apa yang kedua? Biasakan ngaji ya. Ya. Walaupun sehari satu ayat, nggak apa-apa. Yang penting mushafnya simpan di tempat yang mudah dilihat. Karena mushaf itu mukjizat. Kalau sedang gelisah, lihat mushaf aja ada tenang. Hebatnya ibu buka mushafnya itu bisa ketemu ayat yang sesuai dengan masalah kita. Quran. Walaupun satu ayat kan nggak banyak. Hari ini Nun. Satu ayat. Ya, jelas? Ngaji Al-Quran. Ya, jangan sampai hilang ya. Al-Quran itu istimewa. Kalau biasa jadi ahli Al-Quran, Allah akan khususkan. Dalilnya, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Kata Nabi, kalau sudah jadi ahli Al-Quran, itu spesial di sisi Allah dan dijadikan VVIP. Ahli Quran itu kemanapun akan disambut. Dijadikan oleh Allah, difirmankan kepada orang di tempat manapun, perlakukan dengan baik. Jaga dengan baik. Ahli Quran. Untuk jadi ahli Quran tidak harus hafal 30 juz. Ahli Quran itu arti sederhananya orang yang dekat dengan Quran. Ibu kalaupun belum hafal nggak apa-apa, tapi tiap hari berusaha satu ayat sampai punya rasa cinta pada Al-Quran. Kalau sudah punya rasa cinta pada Al-Quran, itu akan berbeda. Ibu kalau nggak percaya silahkan mulai dari sekarang. Dekati dulu, baca sedikit-sedikit. Jelas? Baik. Yang ketiga, sholat. Ini puncaknya. Apa? Karena dalam sholat ada istighfar, dalam sholat ada Al-Quran, dalam sholat ada tilawah. Ini puncaknya. Sholat. Dalilnya Quran surah 20 di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan sholat sebagai zikir puncak kepadaku. Sholat. Jangan tinggalkan sholat. Kalau sedang gelisah tunaikan sholat. Ada masalah jadi kalau nanti di rumah di Indonesia telepon, misalnya anak sakit belum bisa nengok, sholat. Hajatnya tumpahkan dalam sholat. Makanya sholat di Quran diisyaratkan dengan hajat. Sholat. Minta sama Allah, ya Allah, Engkau yang menggenggam semua hal, Engkau yang menyembuhkan,
Engkau perintahkan aku sholat ya Allah. Engkau perintahkan aku berdoa ya Allah. Sekarang aku mohon padamu yang telah berjanji mengabulkan. Kalau dengan apa yang aku kerjakan belum kau kabulkan, tunjukkan padaku dengan cara apa lagi aku mesti menunaikan ibadah kepadamu. Sholat. Nabi Zakaria belum ada keturunan. Apa yang beliau amalkan? Sholat. Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail, pesannya sholat. Ya, semua sholat. Nabi Musa sholat. Nabi Isa sholat. Jadi semua kalau ada persoalan menunaikan sholat. Jadi tolong jangan tinggalkan apa sholat. Jelas sampai sini? Baik. Yang terakhir sebagai bonus, perbanyak sholawat. Ya. Saya lihat Masya Allah ya. Masya Allah ini ahli sholawat terlihat ya. Kita masuk tadi sholawat sampai ada rasa cinta pada Nabi. Ya, kalau sudah ada rasa cinta pada Nabi, biasa sholawat, nanti Allah balas minimal 10 kali lipat. Ya, kata Nabi gini, man shalla alayya sholatan wahidah, sallallahu alaihi asyru sholawat. Siapa yang biasa sholawat padaku, walaupun cuma sekali, Allah akan perintahkan pada malaikat balas 10 kali lipat. Nah ini rizki yang pertama. Jadi kalau sudah bisa sholat, berarti masih dapat rizki. Orang yang walaupun gajinya besar, kerjanya enak, tapi dia tidak sholat, sejatinya dia belum mendapatkan rizki dari Allah. Minimal untuk kebutuhan rohnya. Bisa sholawat, istimewa. Bisa baca Quran, istimewa. Bisa istighfar, luar biasa. Jadi ini bagian pertama, mencari rizki di tempat yang jauh dan membahagiakan. Intinya satu. Sudah capek? 7 menit lagi ya. Duhur jam berapa duhur? Jam 1. Masih ada waktu ya. Maksud saya 7 menit kita jeda dulu, tanya jawab. Ya. Saya tanya, Ibu jawab. Untuk memastikan yang saya sampaikan Ibu paham tidak? Ya. Atau Ibu tanya, ya, jawab. 1, zikir. Utamanya 2. Sudah. Mencari rizki untuk akal. Ini harus berfungsi. Ini agak dalam Bu ilmunya ya. Kalau akalnya bekerja, nanti fisiknya mudah tugasnya. Dimanapun Ibu bekerja. Kalau ilmunya nambah, nanti kerja fisiknya ringan. Apa amalan untuk rizkinya akal? Yang pertama, rajin baca. Ya, rajin baca. Apa saja yang bermanfaat? Tugas Ibu apa misalnya? Oh, saya di rumah nih tugasnya sebagai asisten. Ada enggak sahabat-sahabat Nabi yang pernah jadi asisten? Ada. Siapa contohnya? Ya, coba angkat tangan. Siapa? Sahabat Nabi yang pernah jadi asisten. Bilal, siapa lagi? Ali bin Thalib, siapa lagi? Terus Anas. Coba angkat tangan. Sudah, ini serius nih. Dapat hadiah nih. Udah waktu habis deh. Pendek sekali nih. Baru mau nyebut umur waktunya habis. Nih, saya kasih satu aja. Asisten Nabi itu ada yang anak-anak remaja ada. Ada yang dewasa ada. Di antara yang dewasa itu ada yang namanya Anas bin Malik. Itu dari remaja sampai dewasa, kurang lebih 20 tahun asisteni Nabi. Tahu nggak apa yang terjadi? Anas ini punya ibu namanya Malikah. Pelan-pelan ya. Ibunya siapa namanya? Single parent. Datang ke Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak cekatan nih. Bisa jadi asisten Nabi. Oleh Nabi diangkat jadi asisten. Jadi asisten Nabi selama 20 tahun. Didoakan oleh Nabi. Umurnya panjang, hartanya berlimpah. Sepeninggal Nabi termasuk jadi sahabat yang kaya, orang kaya, umurnya panjang, keturunannya banyak. Anda bayangkan? Kebayang tidak? Tidak, saking dahsyatnya itu. Ya, tugas asisten jadi asisten rumah tangganya Nabi selama 20 tahun, sepeninggal Nabi, dia termasuk jadi orang paling kaya, umurnya panjang lewat 100 tahun, keluarganya sejahtera. Nah, apa yang dikerjakan oleh Anas ini? Beliau menghidupkan akalnya, belajar dari keistimewaan Nabi. Jadi kalau ada ibu yang bertugas misal ya, di rumah tertentu, atau di kantor tertentu, di pabrik tertentu,
Jangan hanya mengerjakan tiap hari begitu, belajar juga. Apa sih profesi dari majikan saya ini? Ya, pelajari kegiatannya, pelajari misalnya ilmunya sedikit-sedikit dengan bertanya. Gak apa-apa, nanya aja. Sambil mengerjakan apa yang dikerjakan, nanya pelan-pelan. Nanti tanpa disadari, setahun itu punya pengetahuan yang meningkat, bakatnya naik. Sudah paham apa yang harus dikerjakan. Nah, kalau akalnya itu meningkat, biasanya pekerjaan fisiknya jadi berkurang. Atau yang kedua, minimal baca. Ya, baca apa aja, baca supaya pengetahuan meningkat. Apa yang dibaca, yang kita butuhkan. Bisa tinggal nih di Hong Kong, baca peraturan-peraturan di Hong Kong, tempat-tempat di Hong Kong dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada nih koleganya majikan dari luar datang, Anda bisa cerita, ini ada tempat bagus di sini begini. Kalau yang di sini tempatnya begini, aturan di sini begini. Itu ketika pengetahuan kita makin banyak, derajat kita makin meningkat. Ya cukup dengan amin, baca. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Nah, tambah pengetahuannya, tambah ilmunya. Nah, ibu tinggal misalnya puluhan tahun, belasan tahun, atau bertahun-tahun di Hong Kong, tapi nggak kenal daerah Hong Kong. Kenali dulu, tak kenal maka ta'aruf. Nah, tidak harus selalu sayang. Nah, ibu kenal suami tetangga kan tidak langsung sayang, itu kan nggak boleh. Ta'aruf, kenali, ta'aruf tuh kenali, ya, jelas? Di akal itu rizki akal dengan ilmu diraih dengan membaca dan pengalaman. Yang kedua ilmu, tambah belajar. Ya, di masjid ada pengajian, datang belajar, bahas. Jangan tinggi-tinggi bahasnya, fikih sekitar yang dibutuhkan saja. Pekerjaan ibu apa? Kerjasama dengan panitia pengajian, undang ustadz-ustadz menjelaskan yang ibu butuhkan. Jangan bahas tinggi-tinggi. Ini kerja udah jauh-jauh ke sini, pekerjaan bahas tentang kepemimpinan, kejauhan. Misalnya tinggal di minoritas, menjaga waktu sholat, bergaul dengan tetangga yang non muslim seperti apa yang baik, gitu ya, jelas? 3, masuk pada yang fisik nih. Amalannya apa nih yang ilmu? 1, doanya. Saya coba ajarkan doa dari Al-Quran ya, ini ijazahnya, singkat saja. Rabbi zidni ilma. Sudah? Rabbi zidni ilma. Sampai situ dulu ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Itu aja, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Kalau mau ngaji, baca itu dulu. Rabbi zidni ilma. Kalau mau tambahkan warzuqni, ya Allah, tambahkan padaku selalu pengetahuan dan berikan kemampuan untuk memahami. Karena ada yang nambah ilmu tapi tidak itu bahaya. Pelan-pelan. Jadi yang kedua, rizkinya akal itu dengan Jadi selama di Hong Kong pelajari tempat-tempat, ibu catat. Tempat ini ada ini, beli ini ada di sini. Nanti kapan-kapan misalnya ada tamu, ada siapa, atau ada kolega dari tuan rumah, nanya-nanya, ditanya, kita nggak kaku, tahu. Jelas? Itu kalau sudah seperti itu, dianggapnya level kita naik nantinya. Nah, kalau sudah naik pengetahuan banyak, ibu bisa mencari tempat yang lebih lagi yang sesuai dengan pengetahuannya. Rizkinya pun akan otomatis naik. Jelas sampai sini? Kalau bukan ibu, siapkan anak-anaknya. Anda boleh bekerja apapun, tapi siapkan anak memiliki derajat yang lebih tinggi dari orang tuanya. Jangan sampai anak putus sekolah. Kalau bisa sekolahkan yang tinggi, sampai sarjana, sampai lulus, itu ada kebanggaan luar biasa. Ya. 3, rizki yang sifatnya fisik. Ini. Pelan-pelan. Saya cek dulu untuk memastikan rizkinya roh apa itu? Zikir. Rizkinya akal, ilmu. Tadi sudah ya, amalannya sudah, bacaannya sudah. Rizkinya fisik. Sekarang masuk pada bagian yang ketiga. Segala yang dikonsumsi yang sifatnya halal. Yang dimakan, yang diminum, yang dipakai. Segala yang dikonsumsi yang sifatnya yang dimakan, diminum, pakaian,
pastikan halal. Bagus, boleh. Tapi bagus punya orang, jangan. Baik ya. Makanan enak, boleh. Enak tapi haram, tidak boleh. Dan itu semua kebutuhannya. Jadi kalau akal itu ilmu, ruh itu zikir, kalau fisik itu segala yang dimakan dan dipakai. Caranya bagaimana? Kembali ke tadi. Pastikan semua yang kita kerjakan halalan thayyib, halal dan baik. Halal plus. Nah, disinilah ibu keluarkan nanti dengan pengajian kan biasanya banyak ya pengajiannya. Nah, keluarkan coba cari bentuk pengajian yang materinya, yang diajarkannya, mengeluarkan yang ini, yang thayyib yang ada di Hongkong apa saja. Kalau belum ada, usahakan bikin ada. Misal, ini kan 170.000 kurang lebih. Tadi malam bahkan saya dapat data 185.000 orang Indonesia yang ada di Hongkong. Kalau misalnya 80% itu muslim, butuh makan kan? Ya, kenapa nggak diupayakan misalnya bikin kayak kantin untuk orang-orang Indonesia yang muslim misalnya, cari makanan yang halal. Artinya ada peluang kan? Peluang untuk masak, peluang untuk bikin restoran, peluang untuk macam-macam kebutuhan. Ini kan butuh berpakaian yang bisa digunakan untuk sholat kan? Berarti ada peluang kan? Peluang untuk jual pakaian yang baik, yang syar'i dan sebagainya. Ada perangkat-perangkat yang bisa digunakan. Nah, itu apa yang bisa dilakukan? Kalau tidak dengan komunitas ini, bisa berkomunikasi dengan yang Hongkongnya siapa? Bekerja sama dan sebagainya. Nah, di luar itu, hal-hal yang umum silahkan cari. Ya, dicek. Makanya tadi saya katakan yang nomor 2 itu, kenali di sini mana saja pekerjaan yang halal, mana saja pekerjaan yang thayyib. Ada yang sifatnya halal tapi belum tentu thayyib. Ada yang thayyib tapi belum tentu maka dicari halalan thayyib. Jelas sampai sini? Dia ini sudah saya terangkan tadi cara mencarinya. Kalau 3 ini digabungkan, maka hasilnya luar biasa. Ya, bekerjanya halal, thayyib, salatnya iya, zikirnya iya, ngajinya iya, belajarnya iya. Maka disinilah bertemu janji Allah di Quran surah Al-Mujadalah surah 58 di ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat, status tanpa ibu harus update status. Mau di Facebook, mau di Instagram, mau dimanapun. Allah yang update langsung, diangkat statusnya sepanjang syarat ini terpenuhi. Imannya dijaga, ilmunya bertambah. 2 ini dipakai mencari rezeki, maka kebahagiaan itu tidak harus dikejar, dia akan datang dengan sendirinya. Ya? Jadi mulai hari ini Anda bisa buat status bahagia itu sederhana ketika aku kenal Allah. Ya. Kan orang banyak bahagia itu sederhana, bisa minum teh di atas gunung Rinjani, ya kan? Naiknya aja susah gitu kan? Bahagia itu sederhana, bisa makan nasi uduk di atas menara Hongkong, ya kan? Datangnya jauh. Ya, bahagia itu sederhana ketika aku bisa sholat. Bahagia itu sederhana ketika lisanku bisa berzikir. Bahagia itu sederhana ketika pekerjaanku halal dan thayyib. Maka silahkan rasakan bedanya, bedakan rasanya dan pasti terasa.